berapi-api juga, bangga dengan kalian. Anak Bu Tantri bahwa yang banyak membantu kita. Kayaknya Bu Tantri menunggu Pak Dubes yang breaking the news itu. Jadi Pak Dubes ya didengarkan, memang dipuji juga kawan-kawan semua, termasuk Bu Tantri, Pak Tutu, Bu Ade, dan kawan-kawan. Tapi alhamdulillah Bapak datang. Ya. Alhamdulillah ada datang Bapak. Karena apa saya bicara Ya. sama Pak Benny, Ya. kalau lagi live di TikTok kan saya suka live. Iya. Dia bilang, bos, kenapa maunya ke Hong Kong aja, ke Taiwan aja, kenapa ke Singapura? Tidak mau. Saya gitu. Oh iya, nanti akan datang. Sering aja di kontak beliau. Iya. Harus sering ya Pak. Iya, dibilang di Singapura aman-aman aja. Tapi kan kita jelas dong, sesekali ada sosialisasi, betul nggak Pak? Iya. Ya daripada Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura itu yang paling bagus sebetulnya. Jangan gitu Mbak Martin. Ya, kita bangga. Persiapan ke Hong Kong. Sabar Bu, sabar. Layanan Siap-siap Pak. Pulang dari Hong Kong jadi dubes. layanan pelindungan, amin. Layanan pelindungan, layanan publik di KBRI Singapura ini memang salah satu menjadi model yang baik. Ya. Dulu ratusan orang kan di shelter, sekarang hanya Iya, bukan satu bukti. Iya, jadi itu menyeluruh, semua penjuru kita lakukan, di dalam negeri dilakukan, di kedutaan kita. Apa bisa maju? Kebersamaan kita. Apa bisa maju? Enggak ada tanya kan intinya sama kok. Nah kita juga memberikan Tapi, latihan saya teman-teman. ini dulu, komentari dulu yang nyata-nyata ini. Satu, supaya glorifikasi pelepasan yang P2P termasuk untuk yang domestic workers juga diberi perhatian, kami catat ya Bu. Ya. Memang sudah beberapa kali kita mendekati PT P3MI, saya sendiri ikut terlibat Kalau bisa supaya kita bersama-sama melakukan bersama-sama ya, mungkin tidak setiap penempatannya, tapi yang bersamaan berapa PT sama-sama, dan kita turun ya, kita undang Bapak Gubernur, Bapak Bupati atau para pegiat juga di sana, SDMI ya, para politisi kita yang peduli dengan perlindungan PMI sama-sama. Ini masukan baik Bu, menambah semangat kami, akan kita coba ya lakukan ini. Iya. Nah, tapi karena keterbatasan anggaran segala macam, memang kita fokus ke G2G dulu ya, G2G. Ya. Tapi ini akan kita lakukan dan sudah menjadi pemikiran kita. Saya bisa merasakan itu Pak. Iya. Ya. Kedua, mengenai ada kasus tadi, nanti di Bu Revina ya, sampaikan datanya dan kita bicarakan nanti. Tadi ada pesan dari Ibu juga, benar itu. Ini kami sadar itu. Kita perkuat terus namanya orientasi pra penempatan itu. Iya, ini memang kurikulum kita. Bagaimana budaya di negara penempatan, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana praktek kehidupan sehari-hari yang tidak selalu sama, harus kita pahami, kita hormati, ya kita hormati itu, sehingga tidak menjadi masalah. Karena dari dialog kami di bawah tadi ada masalah hanya karena kebiasaan yang berbeda, ya cara memegang anak yang dirawat, yang dijaga, nggak sama di sini, ya dan di banyak di negara barat beda. Bisa dianggap sesuatu yang negatif itu misalnya ya. Jadi ini akan menjadi masukan juga memperkuat materi pembekalan kita di dalam negeri. Terima kasih Bu. Training. Tadi alumni Purna ya, Bu Nuraini, apakah mungkin ada peluang kerja ya? Saya tidak bisa janji tentu ya, tapi mari Purna yang memiliki skill pengalaman ini, apalagi sudah terbukti dedikasinya, berkomunikasi dengan kita, dengan BP2MI. Yang pasti kayak Ibu ini, Bu Nuraini, kalau cuti aja di Indonesia mungkin kita ajak menjadi narasumber untuk pembekalan. Ya, pembekalan. Ya, pas cuti aja hubungi kita.
Jadi nanti masuk pas ke itu aja, masuk ke penggiat atau Ya. kawan-kawan PMI. persis Nah, ya. kan nanti juga Ibu dapat. tahu ini. Jadi sekarang kita punya komunitas relawan PMI di Oh ada ya 11 Pak? provinsi. Oh. Baru kita resmikan di Sumatera Utara Oh, baru. 3 hari lalu. Iya, maka badan mengukuhkan Patut kami juga lah. di situ. Heeh. Sebelumnya sudah di 9 provinsi. Nah, ini bisa menjadi salah satu kegiatan aktivitas, tapi memang volunteer, honornya sekedar untuk Ya, tapi ya. kan ini ada saluran untuk mengekspresikan niat baik dan energi positif pengalaman itu. Bagi yang mengambil peran sebagai wira swasta, bikin UKM termasuk usaha di rumah, di lingkungan, tapi ada juga yang lumayan sedang besar loh. Ada forumnya namanya Perwira PMI. Ya, Wira. perhimpunan wira swasta Purna PMI. Ya, ini kita ya, tapi ini memang kita lebih memfasilitasi, ini lebih independen, beda sama komunitas relawan tadi. Ya, ini lebih independen karena orang-orang yang sudah Bisa. punya pengalaman, modal, punya kegiatan. Udah Ya. bisa. Tapi kita beri saluran-saluran informasi, kita hubungkan dengan Pemda, BUMD kayak gitu, supaya ya ada komunikasi bisnis tentang permodalan, tentang kredit misalnya perbankan. Syukur-syukur nanti berkembang kepada literasi bisnisnya. Amin. Syukur-syukur nanti pemasarannya kayak gitu. Syukur-syukur nanti juga bantuan mengenai kualitas dan pengepakan ya, dari produknya Ya. kayak gitu. Ini kita sedang menjadi program kita. Ya. Mohon nanti bisa aktif di sana juga. Ya. Seperti itu. Mengenai pengiriman barang ya, alhamdulillah ini pengiriman barang ini memang sempat menjadi viral. Dengan PP2M sebetulnya. Ceritanya memang Larinya kan pimpinan kita Bea Cukai. PMI mendapatkan banyak laporan, banyak keluhan, banyak curhat dari PMI kita mengenai barang mereka yang ya tidak selalu lancar. Ya. Sehingga didalami, dianalisis, ya ada akibat tidak langsung Ya. dari satu ketentuan baru. Ketentuannya tidak salah, ketentuannya untuk mengamankan ekonomi nasional. Perlu ada keseimbangan, jangan impor menyerbu produk-produk kita di dalam negeri. Kasihan, pabrik kita bisa tutup. Ya, kalau tutup bagaimana? Pengangguran akan merajalela. Jadi ada semacam pembatasan ya produk-produk impor. Ya. Gitu ceritanya. Tapi rupanya berdampak ini ketentuan baru, berdampak bagi kelancaran pengiriman barang-barang PMI. Karena barang PMI bukan untuk impor, bukan untuk bisnis. Itu adalah untuk hadiah untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak. Ya, jadi tapi itu sebagai akses saat itu. Tapi karena memang setelah kita pelajari, Pak Kabarin sendiri terjun, aksesnya itu udah serius. Sampai lama bertumpuk-tumpuk makanan yang dikirim banyak yang Jadi expired. lama ya. Dan kita pastikan ternyata Pak Kabarin dan sejak beberapa tempat ternyata itu barang-barang bukan untuk bisnis, untuk komersil, sehingga kita ya berkomunikasi dengan para pimpinan instansi terkait termasuk Pak Menko Perekonomian tentunya, Menteri Perdagangan sendiri, Menteri Perindustrian, Bea Cukai, Menteri Keuangan dan Bea Cukai. Pendek cerita ya viral itu sudah berlalu ya. Pemerintah berjuang besar, Pak Benny Ramdhani mengambil peran ya mengingatkan instansi terkait kita ini harus direvisi. Dan revisi berjalan, tapi barang yang terlanjur sudah tertahan lama, ribuan dus di sana sampai berbulan-bulan, ya harus ada solusi. Alhamdulillah, ya perlindungan terhadap PMI menjadi prioritas utama. Pak Mendak, Pak Menko Perekonomian dan para eselon 1 kami juga rapat-rapat. Pak Direktur Sukarman ditugaskan khusus melakukan koordinasi pada tingkat KL, tingkat direktorat itu. Alhamdulillah solusinya sudah ada. Udah Ya, terkoordinasi lah ya. Tapi ini harus disosialisasikan. PMI kita harus terdaftar untuk mendapatkan hak fasilitasi $1.500 ya, keringanan biaya masuk. Harus terdaftar, harus resmi. Bagi PMI karena satu lain hal, waktu berangkat belum terdaftar, minimal harus mendaftarkan diri melalui link peduli. portal peduli. Link peduli. Ya.
Jadi karena negara merasa tidak saja PMI yang murni prosedural menjadi pahlawan devisa yang membantu negara pengentasan pengangguran dan membantu negara dengan devisa, juga yang karena satu lain hal dulu perangkatnya itu tidak murni prosedural, tapi kemudian di sini memiliki status ya, dan itu diberi juga hak. Bedanya jumlahnya. Kalau yang prosedural dan ada di Sisko kita 1.500 per tahun bisa 3 kali digunakan. Yang melapor melalui portal Peduli PMI dibatasi sampai 1 kali ya, dan angkanya 1 kali 500 $500 ya. Tapi ada dampaknya loh, semakin banyak sekarang melapor. Kalau ibu di sini kan para lihat ya, banyak yang tadinya tidak melaporkan diri sekarang melapor. Ada dampak positif lainnya. Itu mengenai barang kiriman. Lagi-lagi para PMI kita dibaca betul itu ya, jangan sampai barang yang terlarang ya, atau dititipkan orang. Hati-hati tuh, kalau nitip dong kamu, saya dengar mau ngirim barang ya, hati-hati tuh apa isinya. Iya, apa isinya, hati-hati. Jangan sampai yang terlarang ya, jangan sampai yang bermasalah secara hukum ya, demikian. Alhamdulillah ya, pada akhirnya pemerintah kompak lah, para Pak Menko, Mendak, para WNI, Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, perhatian kepedulian terhadap PMI menjadi perhatian prioritas ya, sambil menjaga ekonomi negara tidak diserbu oleh barang-barang impor yang berlebihan. Ya, di situ keseimbangannya. Ya memang begitu mengelola negara. Semoga ya, harus dijaga keseimbangannya. Tapi ya kita beruntung Pak Benny Ramdhani memasang badan untuk meyakinkan semua pada proses itu, tapi berakhir dengan baik buat semua. Terima kasih.